Ya ya Perjalanan diri. Renungkan kalimat ini. Tafakur sesaat itu lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun. Atau tafakur sesaat itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Di tafakur itu apa? Berpikir. Berpikir apa? Berpikir membaca, iqra, melihat diri, muhasabah, walaupun sesaat, melihat diri kita, tafakur, berpikir dengan zikir. Tapi berzikir jangan dengan pikir. Kalau kita berpikir tidak dengan zikir, maka pikiran kita akan sesat. Berzikir dengan pikir, maka kita akan buta. Akhirnya zikir kita nanti tidak mendapatkan nikmat. Karena pikiran kita ini tidak nyampe kepada Allah. Baik. Sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Perjalanan diri itu dari yang diawali berdoa kepada Allah ya. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita apa yang dikalamkan malam ini. Dalam hati berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha berilmu, maka berikanlah pemahaman apa yang terkalamkan malam ini ya Allah. Agar aku bisa mengamalkan, memahami apa yang telah disampaikan. Jadi kalau sebelum kita mengetahui perjalanan diri itu, kita harus mengetahui 4 martabat dalam diri insan. Maka ingat yang saya katakan kemarin itu, insan dengan manusia itu berbeda dalam segi hakikat. Manusia dengan manungso itu beda, walaupun secara tata bahasa itu artinya insan itu manusia. Manungso itu bahasa Jawa, artinya manusia. Tapi untuk mendalami hakikat, manungso itu sangat beda dengan manusia, dan insan itu berbeda dengan manusia. Apa itu insan? Insan itu terdiri dari alif, nun, sin, alif, nun. Alif itu ya alif berdiri, tegak, lurus, tanpa goyang. Siapa alif itu? Kita titik awal, titik atasnya, tengah, dan bawahnya. Bukan berarti maksudnya alif itu bertitik yang saya bilang. Tapi posisi atas dari alif itu ana, tengahnya Allah, bawahnya ahad. Jadi ana, Allah, ahad, itulah alif. Aku adalah Allah, itu alif. Allah menyatakan dirinya, aku adalah Allah. Siapa Allah itu? Nun, ala nurin. Pecahannya siapa? Sin, Yasin. Siapa Yasin itu? Muhammad. Jadi Yasin itu, sin itu nama gelar dari nama lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, apa buktinya? Ada. Selawat yang dulu itu yang pernah kita nyanyikan waktu kecil kan, yang langganan dulu. Salatullah, salamullah ala Toha. Itu makanya ada dalam Al-Quran surat Toha, ada kan? Itu nama Nabi. Makanya ketika kita membaca surat Toha, Toha sallallahu alaihi wasallam, ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Surat Yasin. Yasin, wahai Sin, wahai Muhammad.
Jadi kalau kita baca surat Yasin itu Yasin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang baca Yasinan orang ingat bid'ah, ya bid'ah memang. Yasinan itu memang bid'ah. Mana ada surat Yasinan? Coba cari dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Yasinan. Mana ada? Ya betul mereka bid'ah kalau Yasinan. Yang betul tuh Yasin, bukan Yasinan. Jadi memang kalau Yasinan itu ya bid'ah. Atau zikir tahlil, memang betul bid'ah. Karena zikir kita bukan tahlil. La ilaha illallah, itu kalimat tahlilnya. Ya, paham ya? Paham gitu. Jadi Yasin itu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nunnya, sinnya tadi, huruf sinnya itu nurun ala nurin, disifatkan ke dalam Yasin tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sin ini memperkenalkan kita kepada alif lagi, Allah. Alifnya itu Allah. Untuk kembali ke mana? Kembali ke nun lagi. Insan tadi kan akhirnya nun. Kembali kepada mana? Nun. Nun itu juga nama Nabi Muhammad. Nur, cahaya. Makanya ada surat Nun. Kalau nggak percaya buka Qurannya. Nanti bikin saya ngarang-ngarang aja itu Abah Nur Jati itu. Ngarang aja dia. Terus ngarang yang ngarang kok. Bising. Mau ngarang saya mau enggak ya suka hati saya. Mau saya ngomong. Mau ngarang dibilang ngarang monggo. Bila nggak ngarang monggo ya kan. Itu dalilnya. Nun itu dalam Al-Quran itu ada apa? Nur. Batok dalam kepala kita itu. Makanya kalau nun isi kepala kita ini bocor, itulah wadah banyu hal hayat. Maka kalau kepala orang udah bocor itu gendeng dia, apalagi bocor halus, bingung kita nambalnya. Keliling bocor halus tapi keliling lagi. Bahaya kalau udah nunnya udah bocor, mereng pula lagi alifnya, udah bocor, gila lagi. Maka kalau udah nun seseorang dalam dirinya itu udah bocor, alifnya sudah mereng, udah disenyumin aja. Siapa mereka nun yang sudah bocor itu? Ngarang ngaku Imam Mahdi, ngarang ngaku Habaib, ngarang ngaku Sayyid. Itu bocor udah. Sekarang Habaib banyak yang palsu, hati-hati Len. Jangan asal Habib aja namanya akunnya terus. Ini sekarang kita sedang dibentur-benturkan ya, keturunan Wali Songo dengan Habaib. Doa kepada Allah supaya aman kita. Doa pada Allah supaya kita nggak dibentur-benturkan lagi dari luar. Dan kita jangan ikut-ikutan kalau nggak tahu. Jangan suka menghina ulama, apalagi menghina Habaib. Diam, doakan, tanamkan cinta kita kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan mereka itu akur, terbuka. Yang palsu itu biar tersingkirkan. Allah yang akan nanti ngurus. Yang malsu-malsukan, mengaku dirinya Habaib padahal bukan Habaib, mengaku syarifah padahal bukan syarifah, ngaku dukun tapi dukun. Enggak apa-apa kalau ngaku dukun, enggak apa-apa. Biarin aja dia ngaku dukun. Jangan sampai dia ngaku zuriat Rasulullah. Itu insannya. Tapi kalau manungso itu apa? Nah, tanya sama orang Jawa, jangan tanya saya orang Medan kok. Tanya sama orang Jawa lah. Saya cuma ngomong aja. Manungso itu manusia yang sudah manunggal kepada rasa. Manusia yang sudah manunggal, menyatu kepada merasakan rasa kepada yang punya rasa. Itulah manungso. Ini gara-gara Umi ngasih cabai tadi gipnya ini. Kayak pedes aja ngomongnya ini. Harus dibuka.
yang supaya hati-hati, kasihan sama umat yang nggak tahu. Yang penting kita yang nggak tahu tuh jangan ikut-ikutan. Yang nggak tahu tuh kita jangan ikut-ikutan. Jadi 4 martabat dalam diri insan ini, pertama catat ini, ingat. Alam lahut. Apa alam lahut itu, bah? Alam ketuhanan. Yang kedua, alam jabarut. Apa alam jabarut itu, bah? Alam malaikat, alam rohani, rohani yang suci, alam para nabi, dan alam para aulia. Yang ketiga, alam malakut. Apa alam malakut itu, bah? Hawa, jin, setan. Keempat, alam mulki. Alam mulki ini termasuk di hewan-hewan, siluman. Makanya bang dulu dalam alam jumpanya siluman, naga, macan. Itu dia di alam mulki. Jangan bangga dulu kalau dia sudah sampai di alam malakut. Tempatnya jin sama setan, hawa. Maka banyak orang terpeleset di alam malakut ini, merasa puas. Nah, perjalanannya ini, perjalanannya 4 alam itu ya. Udah dicatat ya, diingat ya. Apa tadi? Alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam mulki. Jadi ruh insan ini datang dari mana? Ini perjalanannya. Ruh insan itu datang dari alam lahut, alam ketuhanan. Jadi insan itu hakikatnya sudah dekat dulu kepada Tuhan. Masa begitu di dunia kita mau dekatnya bukan kepada Tuhan, sama hantu, sama pocong, sama kuntilanak, sama genderuwo. Ya malulah kita, rendah kali kita di situ, merendahkan Tuhan. Kita ini insan, ruh insan ini datang dari alam lahut. Itu perjalanannya. Renungkan ini. Insan itu hakikatnya datang dari alam lahut, alam ketuhanan. Kemudian diturunkan ke alam jabarut. Diturunkan lagi ke wilayah malakut. Kemudian turun lagi ke alam mulki. Kita tuh bukan dari alam mulki terus naik ke malakut, enggak. Kita ini insan ini dari alam ketuhanan turun terus, memang betul-betul dari yang maha suci. Dan sebenarnya dulu pada alam lahut, di alam ruh kita sudah ketemu dengan Tuhan. Cuma kita karena Allah ingin dikenal pada waktu kita di dunia ini, kita masuk ke dalam jasad dunia ini, sehingga kita lupa. Kenapa lupa? Karena tempat yang kotor. Maka kita perlu disaring. Siapa yang menyaringnya? Ya mursyid, rasul, wali, ulama, mursyid yang sekarang, guru. Itu yang mengingatkan kita bahwa kita loh punya janji sama Allah. Kita tuh dari tempat yang suci, maka kita mau disucikan lagi. Maka kalau kita kalau ada orang masuk thariqat itu, biasa itu dimandikan dulu dia, ditobatkan dulu, jasadnya dibersihkan dulu. Nanti batinnya baru ditalkinkan, disucikan. Lakukan ini, zikir misalnya 5.000 setiap hari. Zikir Allah 5.000, hatinya itu dibersihkan. Supaya kita bisa pulang, bisa ingat bahwa kita tuh memang dari tempat yang suci, dari yang maha suci, dari alam ketuhanan. Allahu Akbar. Jadi kalau ruh itu berada dalam wilayah malakut dan mulki, ruh itu berada dalam wilayah yang rendah. Itu tadi yang saya bilang kan. Jadi kalau ruh itu di wilayah malakut, kalau di alam dan di alam mulki, justru bahwa ruh itu dalam wilayah yang rendah.
dan aman tersiksa, menangis, merintih karena berada di wilayah yang membawa dirinya lalai dan gelap dengan kekasihnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbatas kita, maka jangan seneng dulu kalau ketika kita zikir dalam kajian kita dia, wah aku udah sampai alam mulki, jumpa naga, itu rendah. Aku udah sampai alam malakut, jangan seneng. Itu tempatnya hawa, jin dan setan. Makanya banyak orang tergelincir ketika sudah sampai di alam malakut ini. Disitulah banyak anti setan yang mengaku aku Tuhanmu, maka tinggalkan syariatmu, kau udah dijamin. Maka justru teman-teman sekalian, ruh itu wajib dikeluarkan dari wilayah itu. Ingat kalimatnya, saya ulangi. Maka ketika ruh itu berada di wilayah yang rendah, di malakut dan mulki, maka wajib dikeluarkan dari wilayah itu. Tapi nggak mampu sendiri. Diperlukanlah pertolongan, bimbingan dari para ahli, yaitu para mursyid, yang ruh mursyid itu telah berjaya mencapai wilayah ketuhanan. Jangan pula mursyidnya baru sampai malakut, nggak bisa nolong juga, kalau dia sendiri aja nggak bisa nolong dirinya, apalagi yang ngaku-ngaku mursyid. Mursyid yang sudah sampai kepada alam ketuhanan, yang memang mursyidnya itu langsung mendapatkan gelar, dapat amanah dari Rasulullah SAW, yang untuk membawa umat itu, untuk membawa kepada kesucian. Ada di antara mereka ini yang nggak terkait memang dengan alam mulki tadi. Nggak ada memang kecintaan mereka dengan dunia, tetapi masih terikat dengan alam malakut, masih tebal sifat kesombongannya, masih tebal sifat riya, ujubnya, hasadnya, dan lain-lainnya. Terjawab toh? Jadi maka pantas ketika ada orang membahas tasawuf, tapi dia masih suka mengumpat orang ini, dia masih di wilayah itu. Dia masih di wilayah itu. Wilayah al-malakut. Masih suka protes. Ketika orang cerita tasawuf, dia sama-sama ngaji tasawuf, dia protes, mengucilkan. Dia berarti masih di wilayah malakut. Bisa ditandai itu ya, kunci itu pegang. Jadi kalau kita yang sudah tahu ya senyumin aja. Nah, senyum. Oh, kita suruh udah naik, yuk naik, cerita di atas, monggo gitu. Kasih kesempatan daripada dia tapping banyak-banyak di nggak terbaca, kan kasihan. Lebih bagus daripada dia banyak tapping di bawah. Ya, kita naikkan, suruh naik supaya dia berkalam lebih enak, asyik. Maka teman-teman sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan insya Allah kita dimuliakan oleh Allah. Allah ridhoi kita. Maka tugas para mursyid dan sekalian berikut pembantu-pembantunya itu mengeluarkan ruh tersebut itu ke wilayah Jabarut dengan istighfar, dengan sholawat, dengan zikir yang bersanad. Saya ulangi kalimatnya. Maka mursyid itu mengeluarkan ruh dari alam malakut dan alam mulki tadi itu ke wilayah Jabarut dengan apa? Dengan istighfar, sholawat, dan zikir yang bersanad. Maka kita jangan asal comot aja. Oh, bagus nih amalan. Rontok lu rambut nanti banyak-banyak amalan. Tapi nggak bersanad. Nggak berguru. Comot dari Google, ambil. Nampak di TikTok, ambil.
Maka teman-teman, ulama sufi itu mendidik masyarakat dengan menanamkan mahabbah. Apa itu mahabbah? Bukan minyak pelet mahabbah. Nanti bilang mahabbah, mahabbah itu cinta kasih. Menanamkan mahabbah Rasul melalui selawat dan alunan kasidah bertujuan untuk mengeluarkan dari cinta kegelapan mulki menuju malakut, dari malakut menuju kepada wilayah Jabarut, tanpa sadar dan rasa susah ataupun kesulitan. Cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta yang membawa ruh pada suatu makom atau wilayah yang tinggi, dan menanamkan kecintaan pada wali-wali Allah. Apa tujuannya kita cinta kepada wali-wali Allah itu? Untuk membawa kembali ruh dalam wilayah Jabarut. Wilayah Jabarut ini bisa disebut juga wilayah mutmainah atau jiwa Muhammadiyah atau ruh Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu wilayah yang hatinya itu sudah berpaling dari dunia. Bukan berarti dia itu meninggalkan dunia, nggak kerja urusan dunia. Tapi kadarnya itu tidak terlalu hubud. Yang hanya dia tuju hanya akhirat. Jadi lahir, terciptalah pada diri mereka itu jiwa yang mulia, yang tenang, memiliki sifat ikhlas, fakir, yakin, tawakal, ridho, sabar, syukur, qanaah, juhud, cinta pada Allah, cinta kepada Rasul, pemaaf, baik sangka, teguh menjaga syariat, selalu melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun, selalu dia berbaik sangka. Jadi itu sampai di situ cukup belum? Para mursyid yang hakiki itu, maksudnya yang sudah sampai kepada ketuhanan, benar-benar dia mursyid, akan terus membawa murid-muridnya itu untuk masuk ke wilayah asal mereka, yaitu alam lahut ataupun nurani. Apa nurani itu? Hakikat Muhammadiyah. Maka pada wilayah ini, segala rahasia ilmu ma'rifatullah itu dilimpahkan Allah kepada murid tersebut. Ruh Nabi itu, ingat ya kalimat ini ya, jangan sampai kita mengkopi-kopi atau mendengar hal yang kita tidak paham kita iakan. Ini yang hakikatnya ruh Nabi itu bukan Allah, tetapi dicipta sebagai pusat utama, dilimpahkan rahasia Allah untuk sekalian hambanya yang dapat mengenal dirinya. Dengan cara apa? Jadi kita lakukan suluk. Dengan suluk yang menekankan istighfar, menekankan zikir, menekankan selawat, cinta dan ma'rifat, ruh itu dapat dibawa ke wilayah lahut, maka ruh kembali ke alam asalnya dan terbukalah pandangan ma'rifatnya pada Allah di alam ini, pada af'al, asma, sifat dan zat. Maka segala rahasia ketuhanan itu akan dibuka.
sedikit demi sedikit. Kalau sudah dibuka, tak bisa diceritakan. Cukup diri kita dan Tuhan saja yang tahu. Jangan rahasia Tuhan kepada diri kita, kita umbar-umbar. Namanya itu rahasia palsu. Namanya rahasia. Rahasia kok diumbar-umbar. Hati-hati. Jangan kemaruk menceritakan rahasia Allah yang Allah berikan kepada kita ketika kita sampai di situ. Jangan umbar, jangan pamer. Jangan sok dibilang nanti, mengharapkan sok dibilang, oh wow, wow. Hati-hati itu dengan itu, hati-hati, hati-hati. Karena halus. Halus banget penyakit itu. Jadi walaupun jasad mereka di bumi, hidup sebagai manusia biasa, namun ruhnya berada dalam wilayah lahut yang senantiasa suhud menyaksikan Allah. Dalam apapun juga pandangannya di alam ini, semuanya Allah. Dia menghadap ke barat, jasadnya Allah. Dia menghadap ke timur, yang dia pandang Allah. Selatan Allah. Jadi kalau udah seperti itu, ada tak kita rasa sakit hati kita ketika kita tersinggung, difitnah, dicaci, dimaki, dilempari kotoran, dilempari batu? Ada kalau udah begitu pandangan kita menyaksikan Allah? Mana ada lagi tergores hatinya? Nggak sikit-sikit sakit hati. Tersinggung lah, wah aku palak kali sama dia. Tapi ngaji makrifat, ngaji tasawuf. Kalau udah begitu, pandangan dia hanya kepada Allah, ada lagi dia merasa iri, dengki kepada orang lain. Ya udah nggak peduli lagi dengan hal yang seperti itu. Itulah makna dalam takbiratul ihram di dalam sholat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, masuk ke dalam kebesaran Allah yang dia pandang, yang dia saksikan Allah. Maka teman-teman, kalau ruh itu tidak dikeluarkan dari alam malakut tadi dan alam mulki, pulang ke alam asalnya Jabarut dan Lahut, maka ia derita, menderita sangat. Kematiannya adalah satu keazaban. Dia kena azab yang dahsyat lantaran kecintaannya pada alam hawa dan alam dunia. Hati-hati. Maka jangan cek gila-gila masuk kemana, cek kodam, cek kodam, cek kodam. Gak bisa nolong kodam itu. Waktu mati nanti dalam kuburan bisa nolong dia ketika ditanya, ma rabbuka, ini kodamku. Tanya aja mah kodamku sini. Kodamnya pun lari. Maka sering saya ingatkan, suatu saat kalau Allah itu mengantarkan diri kita bertemu dengan wali Allah pun dengan guru mursyid, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Jangan disia-siakan. Kalau bisa rayu beliau itu untuk membaiat kita. Bisa pulang, supaya kita bisa pulang keluar dari alam malakut, keluar dari alam mulki ini. Yang sudah punya mursyid, jangan juga disia-siakan. Terus kejar beliau itu. Kejar beliau, deketin beliau. Bila perlu jadi khadamnya beliau. Pembantu beliau. Mengabdi kepada beliau. Namun ada ruh yang telah mencapai Jabarut, tapi tersangkut di bumi setelah kematian. Kenapa? Ada yang begitu. Karena hutang-hutang mereka yang tak dibayar. Hak orang yang diambil secara penipuan. Zolim. Kesalahan kepada bapak ibu. Kepada guru yang hak. Kepada mursyid. Kepada orang yang pernah kita gibain. Nyangkut kita, nyangkut.
Walaupun kita beribu-ribu tahun ngaji itu, sampai kala ada ruhnya sampai ke Tuhanan, tapi tersangkut jasadnya. Nggak bisa lebur dia bersama jasad. Jasad itu nggak bisa lebur, ikut kepada ruh tadi. Maka kita benar-benar istinjanya, makanya ada istinja syariat dan hakikat. Wudhunya ada syariat dan hakikat. Sama-sama kita belajar berusaha memperbaiki diri kita terus semaksimal mungkin, bakal keluar kita dari dunia ini, bakal kita tinggalkan dunia ini, Lur. Kalau kita sudah sadar tidak ada manusia yang tidak berdosa, ayo belajar sama-sama, belajar, mulai. Nanti di alam padang mahsyar, nanti di akhirat padang mahsyar kita nyariin. Berbilion-bilion orang datangi kita. Berbilion-bilion orang berkumpul. Nyariin kita mana yang pernah kita zolim, yang pernah gibain, yang pernah kita aib, yang buka kita aibnya, yang pernah kita ancam, yang pernah tiap hari kita ceritain aja dia kejelekannya. Nyariin kita nanti. Dan orang-orang akan tanda kepada kita hitam mukanya di akhirat nanti. Nah, tapi waktu di dunia kau cerita tasawuf, ngaji tasawuf, kok hitam mukamu di sini? Kata orang-orang tuh. Kenapa? Suka menggibah mulutnya. Suka ngaku Habib. Bukan Habib tapi ngaku Habib, hitam mukanya. Yuk sama-sama kita belajar ya. Ya. Hello. Ya. Sama-sama kita belajar. Siap, ya. Sama-sama kita rapatkan barisan, sama-sama kita belajar. Terus. Semaksimal mungkin. Jadi, ayo kita sucikan ruh. Kita terus berbuat baik kepada sesama, agar jalan pulang kita di alam barza dan di akhirat sejahtera, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ya, insya Allah semua kita diridhoi oleh Allah dan diselamatkan dari penyakit-penyakit hati dan orang-orang zalim. Dan kita mohon ampun pada Allah jika kita pernah menjolimin orang lain, menggibahin orang lain, menipu orang lain. Minta ampun pada Allah. Wallahu a'lam bishawab.